Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kesehatan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Marilah anak-anak berdoa membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini kita mulai yaitu dengan materi teks prosedur, ya. Teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Seperti ketika kita memasak mie instan, tentu ada langkah-langkahnya. Ketika kita membuat puding, tentu ada langkah-langkahnya. Ketika kita membuat nasi goreng, tentu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah tersebut itu dalam bahasa Indonesia itu dinamakan teks prosedur, ya, dinamakan teks prosedur. Jadi tujuan daripada teks prosedur adalah, ya, untuk melakukan suatu, ya. Saya ulang lagi. Ya, tujuan daripada teks prosedur yaitu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan secara langsung untuk memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara urut dan runtut, ya. Perlu anak-anak ingat-ingat bahwa daripada tujuan daripada teks prosedur adalah untuk memberikan suatu petunjuk atau cara melakukan sesuatu, ya, melalui serangkaian tindakan secara langsung untuk memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara urut dan runtut. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Nah, dalam mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur di sini itu ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi. Nah, konjungsi ini, ya, merupakan waktu suatu kegiatan, ya, merupakan waktu suatu kegiatan. Nah, seperti halnya yaitu kemudian, setelah itu, lalu. Nah, yang keduanya yaitu kata kerja imperatif, ya, kata kerja imperatif atau perintah, ya, atau perintah, kata kerja perintah. Seperti yaitu di sini
ambilkan bumbu, masukkan telur. Nah, ini adalah contoh kata kerja imperatif. Yang ketiganya yaitu verba material, atau kata kerja tingkah laku, ya, atau tingkah laku, kata kerja tingkah laku. Kata kerja material di sini yaitu kata kerja yang di dalamnya yaitu tingkah laku fisik. Nah, sedangkan verba tingkah laku di sini yaitu dilakukan dengan ungkapan. Ya, selanjutnya yaitu partisipan atau kata ganti manusia, ya. Yang keempat yaitu partisipan atau atau kata ganti manusia, ya, kata ganti manusia. Kata ganti manusia. Contohnya, ya, aku bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Yang kedua yaitu kamu tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur itu ada ciri-cirinya yaitu 4 macam. Yang pertama yaitu konjungsi, yang kedua yaitu kata kerja imperatif, yang ketiga yaitu verba material dan tingkah laku, sedangkan yang keempat yaitu partisipan atau kata ganti manusia. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis teks prosedur. Dalam mengidentifikasi jenis teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, ya. Satu, teks prosedur sederhana. Nah, dalam teks prosedur sederhana di sini langkah-langkahnya itu sangat sederhana sekali. Ya, contohnya yaitu cara memasak nasi goreng, cara memasak mie instan. Yang keduanya yaitu teks prosedur kompleks, teks prosedur kompleks. Dalam teks prosedur kompleks di sini banyak langkah-langkahnya, ya. Contohnya, ya, yaitu cara membuat SIM. Yang kedua, cara membuat akta kelahiran. Ya. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol.
Dalam teks prosedur protokol di sini itu langkah-langkahnya itu sangat amat sederhana sekali, ya, sangat amat sederhana sekali. Contohnya yaitu cara menghidupkan televisi, ya, cara mematikan televisi, cara menghidupkan komputer dan lain sebagainya, ya. Jadi mengidentifikasi jenis teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, yang ketiga teks prosedur protokol, ya. Sekarang latihan siswa, yaitu latihan siswa di sini yaitu cara membuat rujak, ya. Cara membuat rujak. Saya hapus anak-anak, ya. Kita membuat latihan yaitu cara membuat rujak. Cara membuat rujak di sini, ya, itu anak-anak, ya, perlu kalian ketahui bahwa cara membuat rujak itu membutuhkan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan di sini, bahan-bahan cara membuat rujak, ya, bahan-bahannya, ya, kita yang pertama yaitu mentimun. Bahan-bahan: 1. Mentimun atau mentimun. Yang kedua yaitu bengkoan. Yang ketiga nanas. Yang keempat jambu. Yang kelima yaitu mentimun, bengkoan, nanas, jambu, pepaya. Ya. Setelah bahan-bahannya kita cari yaitu bumbunya, ya. Ya, 1 yaitu gula merah. Terus ada gula, terus bariku apa itu? Terasi, cabai, garam. Nah, semua bumbu-bumbu ini, ya, ditumbuk atau diulek, ya, halus hingga rata, ya. Buah-buahan yang sudah disediakan tadi dikupas, ya, dicuci hingga bersih. Setelah itu dipotong kecil-kecil, ya. Potong kecil-kecil. Setelah itu bumbu yang sudah diulek tadi kita tuangkan kepada bahan-bahan tersebut yang sudah tersedia. Nah, ya, itu adalah latihan cara membuat rujak, ya, atau prosedur cara membuat rujak, ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur itu, ya, ada ciri kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu konjungsi, ya. Konjungsi menyatakan waktu suatu kegiatan seperti halnya, kemudian setelah itu, lalu, ya, dan sebagainya. Yang keduanya yaitu kata kerja imperatif atau perintah, ya, seperti ambilkan bumbu, masukkan telur, ditambah lagi siapkan minyak goreng. Nah,
Yang ketiga yaitu verba material atau tingkah laku dalam dalam kata kerja material di sini yaitu tindakan fisik, sedangkan tingkah laku di sini yaitu verba tingkah laku merupakan yang dilakukan yaitu dengan ungkapan. Yang keempat yaitu partisipan, ya. Partisipan atau kata ganti manusia, yaitu contohnya aku bekerja keras untuk mencapai cita-cita, ya. Selanjutnya yaitu kamu tidak pernah terlambat ke sekolah, ya. Kamu tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Terus tadi mengidentifikasi jenis daripada teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, ya. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, ya. Nanti ada tugas dari bahasa Indonesia, ya. Kalian kerjakan tugas bahasa Indonesia pada LKS halaman 34, ya. Soalnya ada 5, ya. Anak-anak kerjakan yang sungguh-sungguh supaya kalian nilai bahasa Indonesia itu mendapat ilmu dan mendapat nilai yang sangat bagus atau memuaskan, ya. Kalian belajar yang sungguh-sungguh, ya. Saya cukupkan sekian, ya, materi bahasa Indonesia hari ini, ya. Saya cukupkan sekian. Kalian belajar yang sungguh-sungguh, ya anak-anak, supaya dalam belajar kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Demikian dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.